Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student of grade 11. Alhamdulillah, we meet again today and nice to teach you. And in this meeting, we will continue our materi. This is still about analytical exposition, but we will focus to language feature, and it is about the passive voice, simple present. Okay, now let's see your material. Okay, this is your material. Yeah, we will study about the language feature of descriptive text, but we only focus to passive voice of simple present. Okay, now let's see number 1, the simple present passive or English verb. Yeah, of English verb. The passive is a grammatical voice that move an object of a sentence in the active voice into the subject position. Jadi kalian perlu tahu dulu apa sih itu passive voice. Nah, passive voice itu adalah bentuk grammar di mana bentuk kalimatnya itu memindahkan objek dari suatu kalimat aktif menjadi subjek di bentuk kalimat pasif, okay? And then now, present simple passive is used to talk about some action that are performed in the present or repeatedly habit, simple statement of fact or universal truth. Jadi present simple passive ini sebenarnya sama saja dengan simple present or present simple tense, karena dia membicarakan mengenai kegiatan yang biasanya dilakukan berulang-ulang di masa sekarang ataupun pernyataan sederhana mengenai fakta atau kebenaran umum, okay? Formation of the simple present passive. Nah, ini adalah bentuk kalimat dari simple present yang pasif, ya. Let's see, subject, verb, object. Ini bentuk aktifnya. He opens the door. Subjeknya he, verbnya opens, objeknya the door. Nah, ini kalau kamu rubah menjadi bentuk pasif, ya, maka seperti yang dikatakan tadi, objeknya kamu rubah menjadi subjek. The door is opened by him. Subjek, objeknya berubah jadi subjek. Lalu jangan lupa tambahkan verb 3. Ya, ingat kata kerjanya pasti verb 3. Lalu to be-nya. Hanya ada 3 to be di simple present, yaitu is, am, dan are. Subjeknya the door is opened, dibuka, by him, oleh dia. Jadi kalau tadi aktif maknanya maka dia pasif maknanya berubah menjadi di. Dan jangan lupa ada by-nya, oleh him. Di sini subjeknya he, maka dia berubah menjadi him object. Okay. Now let's continue again. Verb in the simple present passive are formed by the present tense form of the verb be plus a participle, regular or irregular. Jadi kata kerja yang digunakan dalam bentuk pasifnya si simple present ini dibuat dari kata kerja yang dijadikan kata kerja bentuk ketiga atau past participle dan ditambahkan to be. Bentuknya regular atau irregular. Regular verb itu maksudnya seperti play, played, played. Nah, kalau irregular itu seperti go, went, gone, drink, drank, drunk, sing, sang, sang. Nah, itu yang bentuknya irregular. Okay. Only transitive verb, hanya bentuk kata kerja transitif, berarti kata kerja yang ada objeknya. Kalau dia intransitive verb atau kata kerja yang tidak ada objeknya, itu tidak bisa dipasifkan. Ya, and verb with verb phrase complement may be conjuncted in the passive voice, hanya sebagai penghubungnya, tapi tidak bisa dipasifkan. Let's see again. The verb phrase pattern for the simple present passive are as follow. Nah, ini adalah bentuk pola simple present passivenya. Kalau first singular person, ya first singular person itu kan pakai am. Jadi jangan lupa tambahkan to be am verb 3. Second person singular, jangan lupa gunakan are. Baru kamu tambahkan verb 3, okay? Third person singular yaitu she, he, it. Jadi to be-nya is. Kalau second person singular itu you sebagai kamu. First person plural are,
First person plural berarti orang pertama jamak ya. We, they, kita tambahkan are. Second person plural, misalnya kalian, pakaikan you ya. Second person gunakan are. Third person plural juga gunakan are. Jadi I am, she, he, it is, you, we, they, are. Baru tambahkan to be verb 3, oke. Uses of the simple present. Nah, ini kegunaan simple present. As I said before, it will be same as simple present in the active form. Bentuk kegunaannya itu sama aja dengan yang bentuknya aktif, yaitu express discrete action in the present, yaitu mengungkapkan kegiatan yang sering dilakukan di waktu sekarang. Describe habit and routine, yaitu kebiasaan atau rutinitas. State general fact and truth, menyatakan kebenaran umum atau fakta umum. Express thought and feeling, mengekspresikan pikiran dan perasaan. And 5, describe event in the near future, mendeskripsikan kegiatan atau kejadian yang mendekati di masa yang akan datang. Look at the example. The misbehaving child is scolded by her mother. Jadi anak yang tidak bertingkah laku baik diomeli oleh ibunya, ya. Ini kalau kamu rubah jadi kalimat aktif, ini akan jadi mother scold the misbehaving child. Atau yang kedua, our mail carrier is barked at every afternoon. Ini akan berubah menjadi kalau dibentuk aktif ini kan pasifnya surat-surat kami, and our mail carrier is barked in the afternoon. Yang ketiga, crops are destroyed by insect. Tumbuh-tumbuhan di kebun atau biji-bijian, yaitu seperti crops itu seperti jagung atau misalnya gandum ya, dihancurkan oleh insect. Ini kalau kamu rubah jadi bentuk aktif, insect destroy the crops ya. Nah, the main grammatical semantic difference between the simple present in the active voice and the simple present in the passive voice is, jadi bentuk beda yang paling umum bentuk passive voice dan active voice dari si simple present ini adalah, kalau bentuk simple present voice pasif, dia membolehkan objeknya menjadi objek di kalimat aktif menjadi subjek di kalimat pasif. Jadi posisinya bertukar tempat ya. They wash the floors every day. Mereka membersihkan lantai setiap hari. Akan berubah menjadi the floors are washed every day. Lantai dibersihkan setiap hari. Jadi ingat, kalau di pasif itu dimaknakan di, kalau di aktif dimaknakan me, ya. Okay? If you understand, let's continue again here. Nah, present simple passive makes focus on the effect. Ingat, jadi kalau bentuk pasif itu hanya fokus kepada effect atau akibatnya atau objeknya, daripada fokus ke doer-nya atau orang yang melakukan action. Jadi lebih fokus kepada hasil daripada si pelaku. Negative form of present simple passive. Ini bentuk negatif kalau kamu membuat simple present bentuk pasif dijadikan negatif. Ya, jangan lupa tambahkan not di antara to be, is, am, dan are ya. Spanish is not spoken in China. Bahasa Spanyol tidak diujarkan di Cina. His words aren't relied on. Kata-katanya tidak bermakna atau tidak mengandung makna ya. Jadi kalau Spanish is not spoken in China, kalau kita rubah jadi China doesn't speak Spanish gitu. Question in present simple, ini kalau bentuknya question. Are US dollar accepted at Dubai Airport? Apakah dolar Amerika diterima di Dubai? Kalau kita jadikan bentuk aktif kan, does Dubai Airport accept US dollar? Karena ini dibuat jadi bentuk pasif dan dia bentuknya kalimat tanya, maka kamu tidak lagi gunakan do, does, tapi kamu gunakan are dan is. To make a WH question, insert the question before am, is, or are. Ini kalau kamu membuat kalimat tanyanya menggunakan question word. What is this pie made of? What is this pie made of? Dibuat dari apakah pie ini ya? Dibuat dari apakah? Oke, makanya dia gunakan to be dan made of diartikan di. When are this item usually brought here? Kapankah biasanya benda-benda ini dibawa ke sini? Oke. Kalau kamu jadikan aktif, misalnya gini, when does my father bring this item here? Gitu. Kamu memerlukan
subjek. Tapi karena ini bentuknya pasif tidak memerlukan subjek ya. Oke. Now let's see. Those all are our material for today. Now for code 1 seperti biasa Miss minta kamu buat rangkuman. For code 2 ini ada 10 active sentence, kamu rubah menjadi passive sentence. Ini sudah Miss garis bawahi kata kerjanya, tinggal kamu rubah jadi verb 3 dan tambahkan to be. Jangan lupa objeknya akan menjadi subjek di kalimat pasif. Setelah itu subjek di kalimat aktif akan menjadi objek di kalimat pasif. For code 3 untuk kode ketiga ini adalah kalimat pasif dan kamu rubah menjadi bentuk kalimat aktif. Misalnya nih, she cleans this room 3 times a week. Kalau kamu rubah jadi kalimat pasif, this room is cleaned by her 3 times a week. To be-nya bukan mengikuti subjek di kalimat aktif, tapi dia mengikuti objek di kalimat pasif ya. Jadi kalau objeknya dia singular, maka to be yang kamu gunakan juga to be singular. My room is cleaned every day. Ruangan saya dibersihkan setiap hari. Kalau kamu rubah jadi kalimat aktif, maka kalimatnya kamu harus tambahkan subjek. Misalnya my mother cleans my room every day. Yep. I thought that's all for today. Do it correctly. Don't forget have a note of it. Okay, that's all our material for today. I hope you can understand well and then still keep spirit to study even you are at home. I pray for your success and also wish all of you always be healthy, blessing from Allah. Thank you for your attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.